Kalau di sini bidangnya itu industri pengolahan kayu. Jadi kita itu beli bahan baku kayu itu mulai dari model 0 itu masih berbentuk kayu gelondong, kemudian masuk ke sini, keluar udah jadi barang kayak gitu. Kalau barang jadi sih misal kalau kita sih tergantung dari pesanan, tapi kalau rata-rata setiap tahunnya sih pasti dari Kebumen, terus Purworejo, Banjar, Purbalingga sama Purwokerto, ya pokoknya masih daerah Kebumen lah, masih daerah Kebumen. Tapi untuk Kebumen rata-rata semuanya dari sini, maksudnya dari instansi pemerintahan, dari sekolah, terus kantor, rumah sakit, barang dari sini semua. Motivasi awal Bapak buka usaha ini ya? Kalau usaha sih ini sebenarnya ini usaha punya keluarga lah, orang tua. Cuma orang tua sudah nggak ada. Lah saya ini yang paling tua. Saya yang paling tua, otomatis saya yang meneruskan. Ya bareng lah sama adik, tapi kan terutama saya yang paling tua, jadi saya yang buat ngurusin belanja kayu, terus nanti ada gajian yang kerja, terus ada pesanan gitu. Tapi tetap bareng, tapi cuma pokoknya masih di saya kayak gitu. Usaha berdiri udah 40 tahunan. 40 tahun. Dari tahun berapa? Tahun sekitar tahun ya 80-an lah. 80-an ya, sekitar 40 tahun kurang sedikit kayaknya. Tahun 80-an lah pokoknya. Berapa Pak karyawannya? Sekarang ada 25. Itu orang sini semua? Enggak orang sini semua. Ya rata-rata dari orang sini, cuma ya nanti yang bikin mebel, terus kan kalau mebel kan ada yang ukiran, ada yang apa, kita manggil orang Jepara. Masalahnya ini masih via cuma menawarkan apa juga ke online? Kalau sekarang kan kalau negeri sekolah kan udah belanja harus pakai aplikasi ya. Kalau kita sih mau kalau jual sendiri tuh kayaknya nggak kuat. Mau untuk kapasitas karyawan yang yang jumlahnya sekarang udah ada 25. Untuk untuk gajian mingguan kita kerjasama sama temen, ada dari kontraktor, terus sales komputer, sales macam-macam, kita titip barang kayak gitu. Kemarin kan sempat ada corona. Iya. Ada dampaknya nggak? Ada dampaknya kerasa ya, dampaknya jelas keras beda banget lah maksudnya daripada sebelum ada corona. Soalnya kita kan kayak hasil pengolahan kita kan 70% masuk ke instansi pemerintahan, dari sekolahan, sedangkan sekolahan nggak berjalan seperti biasanya diadakan kemarin yang belajar di rumah. Iya. Kalau untuk usaha mengaruh banget, cuma dari kita tetap dari karyawan tetap ada kerjaan. Kalau untuk sekolah yang berbasis pesantren kan tetap berjalan. Kita kebetulan juga ada kenalan di pesantren, kita ngirim di pesantren terus. Daerah Kebumen ada, dari Kampung Arab, terus Semlangu, banyak sih. Lihat dong semangatnya kelas kalian. Ada yel-yel nggak kelas kalian? Oke? Oke, yuk mulai. Yuk, mana semangatmu? Hidup semangatku. Yuk. Untuk kendala sih kalau kita mungkin kalau di musim hujan ya. Kalau di musim hujan kan untuk kayu kan, kalau kita kan itu kan yang ngambilin kayu kan di gunung. Biasanya kalau hujan kan terkendala ada cuaca, terus treknya yang buat
buat nebang kayu kan jadi basah licin kayak gitu kan, jadi otomatis jadi lama lah. Itu biasanya untuk harga jadi bisa naik. Terus untuk sirlak dari semasa pandemi itu naiknya hampir 200% mas. Jadi bukan 70%, 80%, naiknya 200%. Iya, jadi kayak 3 kali lipatan lah paling di itu. Ya tinggal kita lah bagaimana ngolahnya, maksudnya supaya barang nggak mubadir. Berapa kayu? Kayu apa? Kalau di sini biasanya sih kayunya yang sering itu 3 macam, akasia, laban sama jati. Yang paling populer apa? Kalau yang paling sering itu ya kayu akasia sama jati, yang paling sering diminati maksudnya banyak orang. Kok paling banyak diminati itu kelebihannya? Kalau yang jelas buat bibit bebet bobotnya lah, maksudnya untuk ketahanannya terus sama keawetannya, itu biasanya yang dicari sama orang seperti itu. Jadi untuk seratnya juga beda sama kayu yang lain. Kalau untuk omset per hari atau biasanya borongan atau gimana? Kalau sini sih maksudnya kalau dibilang omset, soalnya kalau kita kan jualnya nggak nentu ya, maksudnya kalau musim sekolah, musim kantor kan biasanya kan 3 bulan sekali, setengah tahun sekali kayak gitu. Kalau untuk omset ya sekali, maksudnya sekali musim sekolahan, dari data yang masuk ke kantor pajak ya sekitar 1 M-an lah, 1 M-an ya. Tahun. Maksudnya per tahun, yang itu yang biasanya yang buat sekolahan yang bayar pajak maksudnya dari negeri, lain lagi untuk ke konsumen langsung. Oke. Itu baru satu sekolahan doang. Ya maksudnya yang sekolahan semuanya. Iya, maksudnya sekolahan yang bayar pajaknya lewat NPWP punya saya kan biasanya kan setiap tahun saya laporan keuangan ke kantor pajak. Kalau untuk per bulannya sendiri itu bisa dapat berapa untuk omset? Ya kurang lebih ya kalau 1 bulan ya kalau di cruise ya sekitar Kisarannya. ya hampir 100-an lah kayak gitu lah mas, 100-an kita kurang lebih, tapi nggak nentu sih, maksudnya kalau lagi ramai ya bisa lebih, kalau nggak maksudnya nggak posisi musim sekolahan ya bisa kurang kayak gitu, bisa kurang dari itu bahkan separohnya. Yang jelas kalau untuk harapan ke depan, saya punya karyawan kan banyak mas, ya usaha tetap jalan, kita sama yang kerja tetap berjalan semuanya, usaha lancar, tidak ada kendala lah, kerjasama dengan pemerintah, dengan instalasi terkait tetap berjalan seperti biasa. Syukur-syukur tambah gede lagi. Iya. Kalau dari pemerintah paling regulasinya ya, kalau biasanya kalau untuk nentuin harga biasanya sih kalau dinas dari apa biasanya udah ditentuin. Oh, dari itu. Iya, tergantung dari kita lah, maksudnya usaha kayak gini kan banyak, maksudnya kita kerjasama ke pemerintahan ke apa harus itulah, maksudnya ya saling tawar menawar lah ke sana, maksudnya enggak ya kayak gitu, ada kita kerjasama dengan sales dengan apa kayak gitu supaya maksudnya dagangan kita keluar. Kalau untuk bersaing dengan produk pabrikan ya dari kita, yang jelas dari kualitas kayu tetap dijaga. Kemudian dari kita itu mengeluarkan garansi misal barang dari kita 2 tahun udah bubukan udah apa kita siap ganti baru kayak gitu. Yang jelas buat finishing bahan baku apa tetap kita kualitaskan nomor 1 lah. Untuk harga nanti ya bisa bersaing dengan yang itu. Kalau mungkin dari kita ya mas, sebagai seorang pengusaha ya, dari kita kan punya tanggung jawab besar lah kepada karyawan. Mungkin dari pemerintahan khususnya buat wilayah kita sendiri, misal kalau ada pengadaan apa ya buat orang sekitar aja lah, maksudnya jangan dikasihkan ke luar kota apa kemana kayak gitu, maksudnya utamakan yang dari wilayahnya kita dulu lah kayak gitu, maksudnya jangan diambilkan dari yang luar kota, yang dari mana kayak gitu, maksudnya paling kayak gitu.
bisnis mebel bersama kami. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Insya Allah bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Kita mau ada kesalahan apa saya juga mohon maaf. Sukses terus Pak. Mari Bu, mari semuanya, dadah. Dadah Pak. Yang mau pulang. Dadah Pak. Alhamdulillah ya. Perkenalkan sebelumnya kenalan dulu ya. Kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Namanya ya. Panggil aja Sekar ya. Panggil saja Sekar. Yang ini ada teman saya namanya siapa Mbak? Nama saya Badina. Kak Lina ya. Ya. Di sini sebelumnya pengen lihat dong semangatnya kelas kalian. Ada yel-yel gak kelas kalian? Apa? Yel-yel. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Sekian lupa teks. Sekian wawancara kami bersama Bapak Syarifuddin mengenai bisnis industri mebel. Apabila banyak kesalahan dari tutur kata maupun perilaku, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Astaghfirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya.